Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Cucu Mariam selaku dosen fonologi bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Eliza Anggraini. Di sini saya akan membahas distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah, maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat berkenaan dengan posisinya sebagai kenyaringan pada sikap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Mungkin hanya menduduki awal atau akhir, tapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Slide selanjutnya, fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya udah, sambut, dan lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya oleh, belok, dan bakso. Selanjutnya, fonem diftong. Diftong au dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contohnya aula atau aula, dan pulau atau pulau. Diftong ai hanya menduduki posisi akhir. Contohnya pantai dan landai. Tidak bisa menduduki posisi awal dan posisi tengah. Diftong ai hanya menduduki posisi akhir, contohnya sokai dan amboy. Slide selanjutnya, fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki semua tempat, seperti pada kata bambu, timbul, dan sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai kata posisinya mendua, maksudnya dapat sebagai fonem B, dapat pula sebagai fonem P. Di sini fonem B itu hilang kontrasnya dengan fonem P. Hal seperti ini lazimnya disebut arkifonem atau fonem B dan P anggot dari arkifonem. Konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, contohnya makan, aman, dan dalam. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Pada semivokal W merupakan bagian diftong au. Secara ortografi dilambangkan dengan huruf U, misalnya pulau. Slide selanjutnya, gugus konsonan. Gugus konsonan BR dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya pada kata brahmana dan labrak. Gugus konsonan BL dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata blanko dan amblas. Gugus konsonan BY hanya menduduki posisi tengah, seperti pada kata objek dan subjek. Gugus konsonan DR dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata drama dan sudra. Gugus konsonan DW menduduki posisi awal saja, seperti pada kata Dwi Dharma. Nah, dari pembahasan yang saya bacakan mengenai distribusi fonem-fonem bahasa Indonesia dapat diartikan kesimpulan bahwa semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, awal, tengah, dan akhir. Kedua, fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong au yang dapat menduduki posisi awal dan akhir. Yang ketiga, semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, N, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir.
Mengenai gugus konsonan. A. Semua gugus konsonan dapat menduduki posisi awal, kecuali gugus BY yang tidak dapat. B. Posisi tengah dapat diduduki oleh gugus BL, BR, B, DR, DY, FL, GL, KS, KW, PR, PR, SKR, dan TR. Yang lain tidak dapat. C. Satu-satunya gugus yang dapat memiliki posisi akhir adalah KS. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.